Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas. Ini adalah serangkaian PC ya teman-teman ya, yaitu dimana akan kita uji. Ini adalah menggunakan prosesor dengan AMD Ryzen 5 dengan seri 3600X, dimana ini GHz itu dari 3,6 GHz bisa upnya sampai ke 4,2 GHz. Core prosesor 12 thread ya. Kita di sini akan menguji kalau untuk pembahasannya besok ya. Ini kita akan menguji dulu kemampuan dari prosesornya. Jadi teman-teman silahkan perbandingan sendiri ya. Kalau dibandingkan dengan seri G, nanti dilihat dari nilai ini. Nah, ini ada Cinebench dengan urutan ya, baik dan Cinebench R15, terus yang kedua menggunakan Cinebench R20, dan yang terakhir adalah Cinebench R23. Nah, ini akan menjadi nilai ya, tolak ukur kecepatannya sampai berapa. Kalau teman-teman mau membandingkan Intel, silahkan bandingin sendiri. Nah, pentingnya apa? Kalau teman-teman bisa mengetahui ini, jadi teman-teman bisa mengkomparasikan, seandainya mau dikomparasikan dengan Intel ya, lihat saja nilai CB-nya ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk produk pembahasannya tunggu di setelah ini ya teman-teman ya. Kita hanya sekarang fokusnya adalah ke teknologi prosesor. Nah, disitu kalau untuk VGA nya sudah bisa dilihat, ini adalah GTX dengan 1650, tapi kita akan bahas di lain waktu. Nah, ini adalah pengujian. Jadi buat teman-teman kalau mau mendapatkan komputer itu dianalisa dulu ya, jadi jangan gerusa-gerusu. Nah, kalau rakitan ini tentunya dia adalah high spec ya, adalah channelnya di atas 10 ya. Besok akan kita paparkan ya, dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa, kinerjanya prosesor tersebut. Oke, langsung saja akan kita mulai. Kita sudah siapkan. Yang pertama adalah pengujian di Cinebench R15. Kita akan mengetahui rankingnya ya teman-teman ya. Oke, langsung saja. 1, 2, 3. Ini adalah di AMD Ryzen 5 dengan 3600X ya, dimana TDP nya adalah 65 watt, cukup tinggi sekali, yaitu dari 3,6 GHz bisa upnya sampai ke 4,2 GHz sampai 3,8 ya teman-teman ya. Itu bisa dilihat tuh RAM-nya dialah kemakan 3,9, tuh disknya 0, itu bisa dilihat RAM-nya mendekati 4 GB. Selesai. Oke, dia dapat 1528, cukup keren sekali ya teman-teman ya. Rankingnya cukup tinggi. Nanti coba kita akan uji dengan teknologi lainnya di Cinebench R2. Terus setelah kita menguji di Cinebench R15, sekarang kita melakukan pengujian di software dengan Cinebench R20 di Ryzen 5 dengan 3600X ya. Nanti diperbandingkan sendiri ya, kalau dengan seri G secara apa, kalau dengan Intel secara apa. Kita lakukan pengujian 1, 2, 3. Bisa dilihat ya untuk performanya 6 core 12 thread 3,6 Ryzen 5 seri 3600 ini. Mari kita lihat ya di pengujian. Ini ada data ya, dimana produk ini adalah bus clocknya yaitu dari 3,6 GHz bisa upnya sampai ke 4,2 GHz. Nah, di sini adalah TDP-nya adalah 65 watt, cukup tinggi sekali. Nah, ini kita sambil menunggu ya hasil renderingnya. Itu di sini bisa dilihat ya teman-teman ya untuk kinerja prosesornya. Kalau kita lihat dengan sesama cukup kencang ya teman-teman ya pengujian di sini, karena dia adalah terdapat untaian 12. Ini tepatnya yaitu adalah 6 core prosesor 12 thread. Jadi kalau saya nilai ini adalah hampir setara dengan seri Ryzen 5 dengan 5600 ya, 5600 yang pernah kita uji di laptop Legend ya, Lenovo Legend 5 ya teman-teman ya, di VGA dengan RTX 3050. Bisa teman-teman cek ya itu di YouTube kita sebelum ini. Nah, ini sekarang kita menggunakan Cinebench R20. Jadi teknologi ini setara, jadi teknologi prosesornya. Jadi 3600X itu setara dengan seri 5600 di seri laptop. Dan kalau dibandingkan dengan i5 Gen 11 jauh masih unggul ini ya teman-teman, seri PC. Oke, putaran pertama sudah selesai. Ini adalah di itu dapat bisa dilihat ya, itu
nanti screenshot Mas. Itu adalah di 3451 ya, cukup tinggi. Coba suatu saat akan kita seperti ini, kita lakukan pengujian seperti ini ya, yang kelas-kelas yang harga tinggi. Ini harganya tentunya adalah di atas 10 jutaan ya, mau tinggi mau sampai 15, 16, 20 juta tergantung dari cara merakitnya ya teman-teman ya. Yang selanjutnya akan kita uji itu di situ bisa lihat ya, intinya di Cinebench R20 yang mendapat 3451, masukkan tampilkan itu seperti itu, adalah tampilan screenshotnya 3451. Beda dengan yang tadi, kalau yang tadi adalah nilainya adalah 1500-an, ini R20 seperti itu. Dan ini bisa dibandingkan juga di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, kita akan menguji seperti ini di teknologi yang berbeda, atau mungkin sudah banyak kalau di luar negeri itu fokusnya di sini Cinebench R15, R20, R23 ya. Nanti bisa dikomparkan di YouTube yang pernah mengevlog ini ya, di konten-konten atau channel yang berbeda. Oke, yang selanjutnya kita melakukan pengujian di render dengan Cinebench R23. Nah, kalau di sini adalah yang kita uji dulu renderannya, seringkali tidak hanya satu ya, ada single core dan ada multi core. Nah, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Selanjutnya sudah kita siapkan, ini adalah di Cinebench R23. Kita lihat hasilnya 1, 2, 3. Kemudian di prosesor dengan Ryzen 5 dengan 3600X GHz nya Mas, perlihatkan sekalian. Oh, ini yang multi core, nggak apa-apa single. So kita ulang. Yang pertama yang multi core dulu ya, kita uji 1, 2, 3. Nah, setelah nanti multi core baru main ke single core ya. Ini sampai berapa putaran di sini. Jadi kalau di sini itu adalah sesuai dengan biasanya jumlah core. Berarti ini kalau 6 ya nanti ke 6 kali putaran ini. Tapi kadang juga 5, coba nanti sampai berapa ya untuk akhirnya. Jadi rakitan ini itu nggak harus tinggi ya teman-teman. Kalau teman-teman merakit seperti ini dirasa CPU aja sudah sampai ke 14 jutaan ya. Teman-teman bisa mengurangi budget anggarannya ya teman-teman ya. Penasaran dengan spesifikasinya, tonton di channel setelah ini ya. Jadi ini kita menguji di pengujian prosesor dulu. Ini adalah produk dari Gigabyte teknologi untuk motherboardnya, dan VGA nya juga kita menggunakan merek yang sama, dan besok kita akan mengkomparasikan ya di merek dengan Palit ya, dengan 1650. Ini di sini adalah dengan Gigabyte, jadi produknya sama ya teman-teman ya. Pokoknya tonton di channel kita ya, penasaran di produk ini. 1 putaran. Nah, ini sudah selesai. Dev, coba kalau dimatikan Dev, kayaknya jelas deh. Matikan situ. Sampai berapa putaran ya? Ini mau 2 putaran. Jadi nikmati ya, ini adalah perjalanan dari proses render berulang-ulang. Jadi kalau buat render misalnya berjam-jam itu hasilnya seperti apa ya, ini adalah pengukuran kinerja teknologinya. Jadi kalau biasanya teman-teman yang suka render dengan 4K biasanya lebih lama ya untuk hasilnya, tapi lama dan tidaknya itu tergantung dari prosesor tersebut ya. Jadi kita ulas lagi, kalau tadi di wacana Cinebench 15 itu dapat 1500-an lebih. Nah, ini adalah setara dengan Ryzen yang seri 5600 ya, untuk seri yang ada di laptop ya teman-teman ya. Kemudian kalau kita komparasikan dengan Intel di PC, ini adalah mengungguli dari Intel Core i5 generasi 11 yang pernah kita uji, adalah dia di angka 1400-an ya, sekitar berapa persen, 10-15% lebih baik. Ini udah pengujian kedua ya, render kedua kali.
Terus sekarang yang ketiga kali render, bisa dilihat untuk teknologi CPU suhunya dia adalah 3,8 ya, untuk memorinya 5,9, 3,7, 3,8. Jadi kalau dalam wacana ini adalah kita adalah bus clocknya yaitu dari 3,6 GHz bisa up-nya sampai ke 4,2 GHz, 3,8 ya, masih stabil di 3,8. Ini adalah pengujian di multicore. Jadi ini sekarang sampai ke yang ketiga kalinya. Untuk RAM-nya masih bertahan di mendekati 6 GB dan SSD-nya 0, untuk disknya 0. Ini adalah lebih cenderung ke pengujian prosesor ya teman-teman. Ini sudah masuk ke angka 3. Jadi kadang kenapa kita perlu merakit yang seperti ini, kadang karena mengikuti perkembangan zaman ya, apalagi buat teman-teman di multimedia atau arsitek sudah keempat kali ya, ini jalan keempat ya. Itu seiring dengan perkembangan zaman, software itu pasti akan upgrade ya. Dengan pengadanya upgrade tersebut, softwarenya misalnya kayak sekarang itu Lumion sudah sampai ke 20 Lumion 22 ya, biasanya itu akan lebih tinggi ya. Besok akan kita penasaran dengan produk ini ya, kita akan uji di Lumion, di pengujian yang Lumion 10, 11, 12 itu untuk kelas arsitek. Keberapa ini? 4 ya Mbak? 4 kali ya? Tolong diingatkan, benar tuh 4 kali tuh? 4 kali. 4 kali ini ya. Dikurang 2 coba sampai 6 atau lebih ya. Ini adalah Ryzen 5 3600 3,8 up sampai ke 4,4 GHz dengan 6 core prosesor 12 thread. Untaiannya adalah itu petak-petaknya ada 12. Jadi nikmati perjalanan ini ya teman-teman ya. Itu masih stabil di 3,8 dan RAM-nya sekarang sudah naik ke 6 seperti tadi, sempat ke 6 ya. Ini sudah mau ke 5 kali renderan, ini baru keempat. Kalau tadi yang Cinebench 23 1 kali. Wah, ini sudah sampai ke sekarang 5 kali. Nah, ini 5 kali ya, 5 kali pengujian. Sekarang turun itu memorinya di 5,4, sementara untuk prosesornya 3,8, 3,7 masih naik turun sedikit ya teman-teman. Galang di Mas Fajar. Ini kelima kali. Nggak tahu. Jadi kalau PC itu tergolong merupakan produk render yang cukup kuat ya kalau dibandingkan dengan laptop. Jadi kalau pilihan mending mana, kalau boleh saya memberikan masukan, kalau yang kantoran itu mending ini ya teman-teman ya. Tapi yang kantor, tapi kalau misalnya kalau buat lembur-lemburan jalan ya mending di laptop ya. Itu semua tergantung fungsinya masing-masing ya. Kalau kita sering bekerja jauh, jarak jauh ya mendingan ya bawa laptop. Tapi kalau yang sering di rumah ya mending bawa ini ya. Toh di kantor itu kan juga ada produk yang dibawa dan ada produk yang jadi inventaris kantor ya teman-teman. Ya sekarang ke 6 kali ya, ini 6 kali ya. Jadi kita lihat. Jadi buat teman-teman kalau mau membandingin silahkan cari referensi sebanyak-banyaknya ya. Ini adalah akulturasi ya, akuratnya ya, bisa dilihat di channel-channel orang lain juga ya, milik orang lain. Ini adalah rakitan baru di
produk dari Gigabyte dengan prosesor AMD Ryzen ya, baik dari VGA nya, mainboardnya itu adalah Gigabyte, dan untuk yang lainnya adalah ada Kingston merek, dan Infinity juga casing yang sangat keren yaitu GameMax ya, itu bisa dilihat sekilas ya. Untuk lebih jelasnya tonton di channel kita besok ya teman-teman, kita akan mengulas produk ini. Ini adalah cuman pajangan saja, jadi ada VGA nya tapi belum kita masukkan di sini. Di sini masih menggunakan di GTX 1650 dengan Gigabyte. Ini adalah render ke 6 kali. Oke, masih bertahan di 3,8, sementara waktu menunjukkan malam. Selesai. Lagi ya, ternyata ini sekarang ke berapa? Ke-7 ya mas? Ke-7 ya. Nah, ini ada tulisannya ini pas 7. Nah, ini renderannya bisa dilihat. Nah, ini mungkin atau ini ngikut di threadnya ya, yang jelas ini sudah ke-7 kali ya, tapi kadang ada yang ngikutin core-nya ya teman-teman. Jadi seri X ini mungkin mengikuti ya, coba kita lihat aja, kita masih penasaran ya sampai berapa kali kah dia renderannya. Yang jelas ini renderannya sudah sampai ke-7 kali. Nanti kalau lama-lama ya nggak kuat kameranya ini ya, baterainya panas. Jadi kalau suka dengan channel kita mohon subscribe ya kawan-kawan ya. Dan ini adalah sangat bermanfaat juga buat teman-teman kalau mau membeli produk. Jadi jangan melihat wah larang, tapi dilihat nilainya dulu. Jadi dibandingin, boleh dibandingin dalam arti tenaganya seperti itu. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan dana mahal tapi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Sudah jelas kalau ini dibandingkan dengan laptop juga harganya juga mahal ya teman-teman. Ini sudah dapat render ke-7 kali, multicore nya. Oke, udah ya, selesai. Berarti ini renderannya sampai ke-7 ya, di seri 3600 dengan 6 core prosesor 12 thread ya, dari 3,8 up-nya sampai ke 4,4 GHz. Nah, di sini bisa dilihat untuk render multicore-nya didapat adalah 8752 PTS. Nah, 8572 PTS. Mas tolong di screenshot-kan, Mas. Nah, ini saya nggak bisa screenshot. Nah, ini kita lihatkan itu 8000 sudah mas, 8752 PTS itu bisa dilihat ya untuk spesifikasi. Oke, pengujian selanjutnya ini masih menggunakan Cinebench R23. Setelah tadi menggunakan multicore, sekarang kita bergunakan dengan itu adalah single core ya teman-teman ya. Tadi sempat kebalik, namun sudah kita mencoba untuk evaluasi. Mbak diuripnya mbak, nanti kita lihat hasilnya berapa. Nah, ini adalah satu persatu ya teman-teman ya, kita perlihat aja, nanti kita singkat ya, nanti perlihat hasilnya saja. Itu kekuatannya kalau single core, kalau tadi 100%, ini dibagi ya teman-teman. Tadi sampai ke 7 renderan, kalau di sini sekarang cuma 1. Nah, ini adalah 12% tenaganya, yaitu 4,7. Ini berjalan di 4,7 GHz, dan untuk RAM-nya adalah 5,8. Disknya masih 0 ya. Kita perlihatkan hasilnya, nanti kita singkat saja. Memori full. Oke, selesai sudah. Yap. Oke, sampai di angka 1204 ya untuk single core-nya, itu kita screenshotkan. Untuk selanjutnya tunggu di channel kita untuk menyempurnakan dari produk ini ya. Ini adalah serangkaian PC di harga
untuk perakitannya 14 juta. Apakah komponennya, kita tonton di pertemuan setelah ini ya. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus semua berkelas, mantap. Salam teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.